Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya Sulastri Tasik, apoteker yang bertugas di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Mbak. Saya mau tebus resep. Resepnya atas nama Nyonya M, usia 50 tahun, tinggal di Jalan Hati Senang nomor 5 ya, Bu? Iya, betul, Mbak. Kalau boleh tahu, apakah resep ini untuk Ibu sendiri? Iya, Mbak. Ini untuk saya sendiri. Baiklah, saya akan siapkan obatnya terlebih dahulu. Silakan menunggu di ruang tunggu ya, Bu. Nanti saya panggil namanya. Iya, Mbak. Selamat siang, Dok. Iya. Mohon maaf mengganggu, Dok. Perkenalkan, saya Sulastri Tasik, apoteker yang bertugas di apotek Lestari Pharma, Dok. Dok, saya mau mengkonfirmasi resep atas nama Nyonya M, usia 50 tahun, tinggal di Jalan Hati Senang nomor 5. Obat yang dikasih itu, Dok, fentanyl inhaler 1 buah, amlodipin 10 tablet, captopril 12,5 mg 10 tablet, insulin lantus 1 buah, glibenclamid 10 tablet, simvastatin 10 tablet, dan vitamin B kompleks, Dok. Baik, Dok. Terima kasih atas konfirmasinya. Begini, Dok, berikan masukan mengenai obat yang diterima oleh Nyonya M. Di sini, Nyonya M diresepkan obat hipertensi, yaitu captopril dan amlodipin. Sedangkan menurut guideline JNC nomor 8, pasien hipertensi dengan tekanan darah segini, Dok, dapat diberikan captopril saja, Dok, sebagai lini pertamanya. Dan untuk resep obat glibenclamid dan insulin, seharusnya itu menurut guideline dari diabetes, terapi dengan kombinasi metformin, Dok, sebagai lini pertama. Bagaimana, Dok? Apakah saya menggantinya dengan obat tersebut? Oh iya, Bu, boleh diganti. Untuk captoprilnya dengan dosis tetap yaitu 12,5 mg 2 kali sehari, dan untuk dosis metforminnya 500 mg 2 kali sehari. Baiklah, kalau begitu, Dok. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Oh iya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, Dok, sama-sama. Saya hanya menjalankan tugas saya, Dok. Baiklah, Dok, saya rasa cukup. Terima kasih kembali. Selamat bertugas, Dok. Iya, sama-sama. Resep atas nama Nyonya M. Iya, saya, Mbak. Ibu, saya sudah siapkan obatnya ya, Bu. Oh iya, terima kasih, Mbak. Ibu, boleh saya meminta waktunya sebentar untuk saya mengadakan konseling? Kira-kira lama nggak, Mbak? Sekitar 5-10 menit, Ibu. Konseling itu tujuannya untuk apa ya, Mbak? Konseling itu untuk memberikan informasi terkait obat yang Ibu gunakan, agar pengobatan bisa lebih optimal. Oh iya, kalau begitu bisa, Mbak. Baiklah, mari ikut saya ke ruang konseling, Ibu. Iya, Mbak, terima kasih. Mari, Bu, silakan duduk. Iya, Mbak. Baiklah, kita akan melakukan konseling. Semoga dengan adanya konseling ini, Ibu lebih mengetahui cara penggunaan obat yang Ibu dapatkan. Sebelumnya, apakah Ibu pernah menggunakan obat ini? Belum pernah, Mbak. Sebelumnya, apa yang dokter katakan mengenai obat yang Ibu dapatkan? Tadi kata dokter untuk menurunkan asma, tekanan darah, diabetes, dan kolesterol, Bu. Apakah dokter menjelaskan mengenai cara penggunaan obat ini, Bu? Belum, Mbak. Apa yang dokter katakan tentang harapan setelah penggunaan obat ini? Harapannya supaya asma, tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol saya terkontrol, Mbak. Iya, benar, Ibu, agar Ibu memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Baik, setelah saya berdiskusi dengan dokter, ada beberapa obat yang Ibu dapatkan, yaitu ini untuk menurunkan tekanan darah Ibu. Nah, ini minum 2 kali sehari ya, Bu, 1 jam sebelum makan, saat perut kosong. Kemudian ini untuk kolesterol Ibu. Ini diminum 1 kali sehari pada malam hari. Kemudian ini untuk menurunkan gula darah Ibu. Nah, ini diminum 2 kali sehari bersama dengan makanan. Kemudian
Vitamin ini diminum 2 kali sehari. Kemudian ibu juga diberikan obat mual muntah. Ini diminum 2 kali sehari sebelum makan ya Bu. Kemudian saya akan lanjut ke insulin ya Bu. Penggunaan insulin untuk menurunkan gula darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan insulinnya ya Bu. Di sini ibu diberikan dosis insulin itu 7 unit. Nah, penyimpanan insulin ini pada suhu dingin atau pada lemari dingin atau pada kulkas. Nah, jika ibu akan menggunakan, keluarkan dari kulkas kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam sebelum ibu gunakan. Nah, kemudian letakkan di antara telapak tangan, kemudian putar-putar sebanyak 10 kali. Kemudian gerakkan ke atas ke bawah agar dosis dalam insulin ini merata. Kemudian putar insulin ini, kemudian pasang pen insulin, pasang jarum insulin pada pen. Kemudian atur pada dosis yaitu sebanyak 7 unit. Kemudian ketuk-ketuk jika ada gelembung udara. Kemudian masih di posisi terbalik, ibu tekan pas bottom sampai keluar insulinnya semua keluar sampai di dosisnya itu 0. Kemudian atur 7 unit pada dos selektor. Kemudian suntikan pada daerah yang akan disuntikan seperti pada lengan atau pada perut. Kemudian sebelum disuntikan, gosokkan alkohol pada daerah yang akan disuntikan. Kemudian cubit dan suntikan dengan posisinya itu 90 derajat Celcius. Dan diamkan 5-10 detik setelah obat keluar. Kemudian tarik dan tutup kembali pennya. Obat ini disimpan pada suhu kulkas ya Bu. Apakah Ibu sudah paham mengenai cara penggunaannya? Iya Mbak, saya sudah paham. Baik, saya akan melanjutkan ke Ventolin inhalernya ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Ventolin inhalernya ya Bu. Ibu duduk tegap, kemudian buka tutup inhaler, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian letakkan mulut inhaler dengan mulut, kemudian jepit dengan mulut. Kemudian mulailah bernafas dengan pelan-pelan sambil berbarengan dengan tekan tombol pada inhaler. Lanjutkan untuk bernafas dan untuk memastikan bahwa obat sampai ke paru-paru. Tarik nafas, tahan nafas kurang lebih 10 detik. Nah, jika Ibu membutuhkan semprotan, 30 detik selanjutnya Bu, lakukan dengan perlakuan yang sama Ibu. Nah, kemudian tutup botol inhaler ini. Kemudian simpan pada suhu kering. Penggunaan inhaler ini hanya digunakan pada saat serangan ya Ibu. Apakah Ibu sudah paham? Oh iya Mbak, saya sudah paham. Baiklah. Kalau boleh tahu apakah Ibu saat ini sedang mengkonsumsi obat lain? Tidak Bu, saat ini saya tidak mengkonsumsi obat-obatan lain. Kalau alergi obat Ibu? Tidak Mbak. Mbak, saya ingin bertanya, apakah obat yang akan saya minum ini memiliki efek samping? Iya, Ibu. Obat Ibu ini ada efek sampingnya, namun Ibu jangan khawatir. Obat Captopril ini memiliki efek samping batuk. Jika Ibu mengalami batuk, Ibu dapat meminum air banyak untuk mengurangi keluhan Ibu. Namun jika sudah tidak dapat ditoleransi, Ibu dapat berkonsultasi ke dokter, maka dokter akan mengganti obat Ibu. Iya Mbak, apakah ada cara lain selain minum obat yang bisa saya lakukan agar sembuh dari penyakit ini? Ada Ibu dapat mengurangi konsumsi garam, gula, makanan berlemak, kemudian Ibu harus kelola stres Ibu. Kemudian juga Ibu dapat rajin berolahraga ringan. Baik Mbak, saya sudah paham semuanya. Baiklah Ibu, kalau untuk lebih meyakinkan saya bahwa tidak ada informasi yang saya berikan ini terlewatkan, bisakah Ibu mengulangi apa yang saya jelaskan? Iya Mbak, di sini obat tekanan darahnya yang Captopril ini diminum 2 kali sehari, 1 jam sebelum makan. Dan obat kolesterol yang Simvastatin 1 kali sehari diminum di malam hari sebelum tidur. Dan obat diabetes metformin diminum 2 kali sehari setelah suapan pertama. Dan untuk vitamin B kompleks diminum 1 kali sehari setelah makan.
dan ranitidin minum 2 kali sehari sebelum makan. Obat ini berfungsi untuk mengurangi mual muntah, dan obat ini disimpan di suhu ruangan yang kering dan terhindar dari cahaya serta jauh dari jangkauan anak-anak. Dan ada juga insulin lantus dan inhaler Ventolin. Insulin ini obat diabetes. Untuk pengguna insulin lantus itu menggulung pen di antara telapak tangan 10 kali. Kemudian gerakan pen ke atas atau ke bawah dan ke bawah sampai ses pen cairan tercampur rata. Kemudian pasang jarum pada pennya. Pasang dosis di insulin 7 unit dan pen dibalik dan kemudian diketuk agar tidak gelembung udara. Jarum menghadap ke atas, tekan push button sampai dosis 0. Cairan insulin keluar. Pastikan dosis unit 10 unit. Pastikan dosis unit sudah 0. Kemudian diatur dosis 7 unit dengan memutar dosis. Setelah itu gosokkan alkohol di bagian yang akan disuntik. Lalu disuntik setelah itu disuntik dengan tegak lurus 90%. Ketika selesai, jangan langsung dilepas, dibiarkan 5-10 detik. Baru dilepas agar insulin disuntik dengan sempurna. Jarum dicabut kemudian ditutup kembali dengan pennya. Dan untuk penggunaan inhaler Ventolin digunakan dengan cara tegak, buka inhaler dan cocok, terus tarik nafas dalam-dalam, lalu diletakkan inhaler pada mulut, kemudian merapatkan bibir. Mulai diangkat belahan dan melalui mulut inhaler sambil bernafas secara berbarengan dengan tekan tombol inhaler dan melepaskan obatnya 1 kali tekan. Lalu bernafas dalam bentuk bernafas untuk memastikan obat apakah sudah mencapai paru-paru. Terus tahan nafas selama 10 detik. Lalu buang nafas perlahan. Jika memberikan semprot, maka ditunggu 30 detik dan kemudian tutup kembali inhaler dan diulangi dengan cara yang sudah dijelaskan. Kemudian inhaler ditutup kembali dan disimpan di tempat yang kering. Begitu kan, Kak? Iya, betul Ibu. Kemudian penggunaan inhaler itu hanya di saat serangan terjadi ya, Bu? Oh iya Mbak, terima kasih. Iya, Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak, sudah cukup. Baik, kalau begitu konselingnya sudah selesai Ibu ya. Silakan isi biodata Ibu pada buku konseling ini ya Bu. Baik Mbak. Ibu, terima kasih Ibu. Semoga semua informasi yang saya berikan ini dapat berguna dan Ibu memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih Mbak. Permisi. Terima kasih Bu. Semoga lekas sembuh.